Tuhan. Engkau yang layak disembah. Pagi hari yang ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan, bertatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan Tuhan. Ibadah pagi hari ini mohonlah tangan hingga pada akhirnya kami takkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar para saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan menikmati mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima
Biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan akan hatimu ya Tuhan. Dan sebentar kami hendak dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman Engkau atas kami. Urapi hamba-Mu Bapak Abdim yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Hikmat yang dari surga menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, biarlah kebenaran firman Allah itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan,
Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan waktu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur apabila sampai hari ini kita dipelihara, dijagai. Terlebih lagi kita juga bersyukur melihat bangsa kita Indonesia semakin hari semakin baik dari wabah COVID, di mana dunia mengakui Indonesia boleh menjadi contoh. Tapi kita tidak boleh lengah, saudara. Kemarin saya dengar berita lagi, cacar monyet sudah masuk Indonesia di Jakarta. Hari lepas hari tidak ada berita yang baik dalam hal kesehatan, saudara ya. Tapi saya bersyukur Indonesia boleh diluputkan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami atas bangsa ini, jangan lupa kita untuk tetap berdoa, amin. Amin. Supaya bangsa kita diluputkan dari hal buruk. Kalau negara-negara lain semua resesi, saudara. Banyak bangsa di dunia resesi, Indonesia jangan, ya. Di luar negeri saya dengar Lombok cabai itu sudah 300.000 per kilo, saudara ya. Bensin 23.000 per liter. Ini Indonesia ini rencananya mau ada kenaikan. Tapi saya percaya anak Tuhan, apapun yang terjadi tetap dipelihara Tuhan. Amin. Selama kita bisa membeli, kita bisa membayar, tetap kita harus bersyukur, amin. Amin. Karena pemerintah apapun yang direncanakan itu untuk kebaikan semua penduduknya, semua warganya, ya. Daripada seperti Pakistan, ya, kolaps, akhirnya kerusuhan terjadi, biarlah kita tetap berdoa. Tapi apa yang sudah kita kerjakan selama ini, ya, saudara? Apakah kita terlena dengan keadaan kita? Kita harus ingat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Kita harus ingat, kita harus sadar sebagai umat Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak bisa diam. Iman kita harus bertumbuh semakin hari semakin kuat. Menopang di dalam doa untuk bangsa negara kita, untuk gereja kita di sini. Tidak cukup orang diselamatkan mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya, tidak cukup, saudara. Memang keselamatan itu gratis, keselamatan anugerah. Tapi untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, harus bayar harga. Amin. Nah, bisa dah, harus bayar harga. Kekristenan tidak cukup dengan identitas kita di KTP atau kita di rumah tangga kita atau kita di keluarga kita, bahwa kita beragama Kristen tidak cukup. Setelah kita diselamatkan, kita ditebus, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kita akan belajar pagi hari ini, saudara. Mari, setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita baca pagi hari ini sama-sama di dalam Filipi 2 ayat 12. Kita baca Filipi 2 ayat 12. 1, 2, 3. Hei saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, seperti yang saya katakan, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, tetapi memandang rendah nilai keselamatan, memandang rendah dan tidak menghargai nilai keselamatan. Mereka menganggap sepele keselamatan yang diberikan Tuhan di kayu salib.
Keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah cuma-cuma. Keselamatan adalah gratis. Tetapi yang saya katakan, jadi murid Tuhan, kita harus bayar harga. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 26. Kalau saudara baca di sana, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita ingin ikut Tuhan dalam rancangan Tuhan, keselamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita, rumusan itu tetap berlaku atas hidup setiap umatnya. Barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Kita harus memikul salib Tuhan setiap hari untuk supaya kita hidup berkenan. Apakah jadi orang Kristen itu enak? Tidak jaminan bahwa orang Kristen itu hidupnya selalu enak, selalu mulus. Tidak, saudara. Banyak hal masalah akan terjadi setelah kita mengikut Tuhan. Aku jadi Kristen kok tambah hari tambah susah. Ada yang berkata seperti itu. Aku semakin setia, persoalan selalu datang. Aku mau setia, mau melayani, ada saja masalah yang terjadi. Ingat, saudara, itu semua adalah ujian untuk setiap kita. Kita mampu tidak melewati semuanya itu. Tidak ada orang Kristen yang lolos dari ujian. Mengikut Tuhan harus pikul salib. Makanya dikatakan Yohanes 16 ayat 33, setiap kita yang ada di dalam dunia itu akan menderita penganiayaan. Setiap kita yang ikut Tuhan itu akan menderita penganiayaan. Tapi Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa tidak luput dari hal dan masalah. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Itu tergantung setiap kita. Banyak orang yang inginnya enak-enak saja. Aku jadi Kristen maunya diberkati. Aku jadi Kristen maunya kaya. Aku jadi Kristen maunya sukses. Ingat, saudara, Tuhan berkata, Markus 13 ayat 13, setiap orang yang percaya Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi sampai dia bertahan sampai ke surganya, dia akan selamat. Amin. Amin. Semua orang yang ikut Tuhan akan mengalami aniaya, mengalami masalah. Tetapi siapa yang bertahan sampai ke surganya, dia akan selamat. Banyak orang Kristen yang diselamatkan menjadi Kristen acuh tak acuh, ke gereja asal-asalan, melayani asal-asalan. Ingat, keselamatan harganya mahal. Jangan sampai kita menukar keselamatan iman kita dengan perkara-perkara dunia yang tidak ada harganya. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kamu telah diselamatkan. Kamu telah diselamatkan. Kita semua telah diselamatkan dari cara hidup yang lama, hidup yang sia-sia, yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus Anak Allah. Amin. Kita diselamatkan dengan harga yang mahal. Pertahankan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Jangan pernah lemah apapun yang terjadi, karena keselamatan itu mahal harganya. Amin. Amin. Mahal. Kalau semua orang bisa masuk surga dengan harta, kekayaannya, amal, jerih lelahnya, Tuhan tidak perlu datang ke dunia. Kalau semua orang bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya, tidak perlu Yesus turun ke dunia. Karena tahu Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku.
Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Apakah ada ajaran lain yang berkata seperti itu? Akulah pintu. Akulah jalan. Tidak ada. Agama lain, kepercayaan lain boleh mengatakan amal, sedekah, perbuatan baik masuk surga. Tetapi Tuhan berkata sekali-sekali tidak. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan juga demikian. Demikianlah kita sekalian seperti orang najis. Semua kebaikan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kebaikan kita kayak apapun di hadapan Tuhan seperti kain kotor kalau itu plus tanpa keselamatan Yesus. Makanya saudara, keselamatan itu mahal harganya. Saya dulu tidak mengerti Kristen asal ibadah, Kristen asal ke gereja. Tapi kalau saudara tahu dasar iman, kekristenan di dalam Tuhan, keselamatan itu tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara akan mempertahankan dengan apapun caranya. Jangan karena harta, kekayaan, saudara pindah iman. Orang yang pindah iman itu tidak mengerti keselamatan. Orang yang pindah iman, orang yang menjual Yesus tidak menghargai keselamatan. Makanya saya bersyukur, saudara. Saya dipanggil dan dipilih. Saudara ada di sini dipanggil dan dipilih. Amin. Bukan kamu yang memilih. Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Selanjutnya apa? Kerjakan keselamatanmu. Apa bisa keselamatan hilang? Keselamatan bisa gugur kalau saudara tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setelah saudara diselamatkan, saudara hidup dalam dosa, saudara akan mati dalam neraka. Setelah saudara diselamatkan, saudara mengenal Yesus, tetapi saudara hidup lama tetap berjalan seperti itu, saudara akan masuk neraka. Karena keselamatan itu adalah menanggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi saudara dan saya, hargailah keselamatan. Kalau dasar keselamatan ini kokoh, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Yes, amin. Kalau dasar iman kita kekristenan tidak kokoh, waktu ada masalah, ada pencobaan, ada penderitaan, kita goyah. Apakah benar ikut Tuhan itu seperti ini? Goyah! Goyah! Tapi saat dasarmu kokoh, kekuatan iman kokoh, saudara mengalami masalah apapun, sekalipun badai apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan besertaku. Amin. Waktu umat Israel keluar dari Mesir, dia dibawa ke tanah Kanaan. Apakah dia tidak mengalami masalah? Mengalami, saudara. Mengalami masalah. Tuhan mengangkat dari Mesir, mengeluarkan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Pun di perjalanan ada masalah, tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib. Tiang awan untuk umat Israel supaya tidak mati kepanasan oleh sinar matahari. Tiang api untuk umat Israel supaya tidak kedinginan di dalam gurun pasir. Adakah bangsa yang dipelihara seperti Israel? Tidak ada. Tetapi meskipun Tuhan menyertainya, tetap masalah terjadi. Tapi Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Soal saudara di dalam kekristenan ada masalah, jangan bimbang. Kalau saudara tetap beriman pada Tuhan, Yesus sanggup menolong. Amin. Amin. Sanggup memelihara. Karena Tuhan berkata, Tuhan ikut berperkara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Apapun masalahmu, Roma 8 ayat 28, Tuhan ikut berperkara. Jangan meremehkan keselamatan.
Mereka tidak peduli lagi dengan keselamatan. Apa yang membuktikan dia tidak peduli dengan keselamatan? Itu bisa dilihat dari gaya hidup orang Kristen yang semau beli. Hati-hati saudara. Hidup dunia meracuni kekristenan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan jatuh saudara. Kita akan jatuh. Karena apa? Kita harus sadar, saat kita jadi Kristen, kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Amin. Waktu kita jadi ciptaan baru, kita dipindahkan. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perbuatan-perbuatan surgawi di dalam nama Yesus. Makanya keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan kita. Amin. Di dalam nama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Hanya jadi katakan percayakan hidupku, katakan sama-sama, ku sembah kau Allahku, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan, seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan dengan tulus, keluar dari hatimu, katakan dengan mulutmu, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, dan sahabatku, kau yang mempedulikan, seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tidak ditinggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Saudara, kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan? Jangan hidup setengah-setengah, suam-suam kuku, dunia separuh, kekristenan separuh. Jangan, saudara. Saudara akan hanyut kalau akhir-akhir seperti sekarang ini.
saudara tidak intim berpaut dengan Tuhan, saudara akan hilang. Saudara akan kering. Rohanimu akan mati. Mari saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan sudah mati di kayu salib, membayar harga lunas untuk kita semua. Apa yang sudah kita kerjakan? Saya bertanya, saudara, seandainya hari ini di tempat ini, di gereja ini, Pak Jokowi yang datang, saudara diundang jam 7 untuk ketemu Pak Jokowi, apa respon? Saudara akan datang jam 6, bahkan ada jam 5, khawatir tidak ada kursi. Itu Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presiden, dia bisa memberi kesenangan, dia bisa memberi keuangan, tapi dia tidak bisa memberi hidup. Tapi kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, mengundang saudara untuk datang setiap hari Minggu, apa respon? Dia sanggup memberi berkat, pertolongan, kehidupan, nafas yang saudara peroleh hari ini datangnya dari Tuhan. Apa tanggapan? Apa respon? Kalau manusia, saudara perhatikan. Tapi kalau Tuhan, saudara lalaikan. Ingat, yang mengerjakan keselamatan di kayu salib, dia mati untuk kita, menebus dosa kita. Apa responmu terhadap Tuhan? Jangan kita hidup di dalam kekristenan yang suam-suam dalam pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya apabila engkau dingin atau panas, karena engkau suam-suam buku, tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hati-hati. Kalau kita jadi Kristen asal-asalan, kita akan tidak menjadi berkat. Pertobatan kita adalah semu. Kita akan dibuang oleh Tuhan. Makanya kita tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Kalau setia, setia sampai mati. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan untuk setiap kita. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mengikut Yesus, itu keputusan kita. Apapun harga yang harus dibayar, karena keselamatan itu lebih mulia. Karena dunia itu 70-80 selesai. Kita hidup di dunia 70-80 selesai. Kekekalan surga atau neraka itu kekal selama-lamanya. Dan kita hari ini diberi kebebasan. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan yang mana saudara akan jalani. Kalau saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, tapi saudara tidak mengerjakan keselamatan, saudara akan dibuang. Banyak contoh orang yang dipanggil, dipilih, dibuang Tuhan. Saul, dia dipilih, dipanggil Tuhan jadi raja pertama Israel, tapi karena tidak setia, dibuang. Simson dipanggil, dipilih Tuhan jadi nasir Allah, tidak menghargai roh Tuhan, dibuang, mati bunuh diri. Kalau saudara saat ini dipanggil, dipilih, sekarang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di bawah kolong langit, di bawah kolong bumi. Kita hidup, Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di seluruh dunia, mengawasi setiap kita. Makanya, apa yang sudah kita lakukan? Saudara, jangan
menjadi Kristen yang baik. Kristen baik itu cepat tersinggung, cepat marah, tidak mau dinasihati. Kalau bayi secara iman itu salah, tapi kalau bayi haus akan kebenaran, itu baru bayi yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang kesukaannya adalah air susu yang murni. Maksudnya apa? Kita jadi bayi dalam apa? Kebenaran, ingin yang murni, pengajaran yang murni, kekristenan yang murni. Jadilah sama seperti bayi. Tapi kalau iman, jangan seperti bayi. Bayi dikasih makanan keras, nolak. Amin, saudara. Mau sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan dalam hatimu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya dulu, saudara, tidak mengerti kekristenan. Saya bukan orang Kristen sejak lahir. Orang tua saya sampai meninggal tidak mengenal Kristus. Saya di dalam kandungan ayah saya meninggal. Saya masih bayi kecil, ibu saya meninggal. Saya tidak mengerti kekristenan. Saya tidak mengerti iman kepada Kristus. Tapi saya bersyukur. Saya dipanggil dan dipilih Tuhan lewat seorang hamba Tuhan yang kontrak di rumah saya, mengajak saya sekolah minggu untuk ngiringi musik. Saya karena suka musik, saya ikut saja. Tetapi dari situ Tuhan menuntun, memilih saya, dan saya bisa seperti ini. Saya tidak mengerti kenapa Yesus mati. Tidak mengerti kenapa kalau Tuhan itu berkuasa kok disalib. Tidak mengerti. Kenapa kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan kok bisa mati? Tidak mengerti. Setelah saya lama mengikut Tuhan, lama-lama iman saya bertumbuh. Saya semakin mengerti Tuhan, dan saya mengimani, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita diselamatkan. Saya ingin tahu, kok ada nabi yang bisa berkata tidak ada nama lain di bawah kolong langit, dan keselamatan tidak ada di tempat lain selain di Dia. Kisah Rasul 4 dan 12. Saya belum ngerti. Waktu Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran, aku belum ngerti. Aku juga belum ngerti. Tapi setelah lewatnya waktu dewasa iman rohani saya baru ngerti kenapa kekristenan itu ajarannya seperti ini. Saya kasih analogi seperti ini, saudara. Ada seorang jatuh ke dalam sumur. Sumurnya dalam gelap. Dia pasti ingin keluar karena dia terperosok di dalam sumur. Dia minta tolong keluarkan saya dari sumur ini. Ada orang mendengar. Dia berkata,
Dia lihat di dalam sumur, berkata kepada orang yang masuk sumur, kalau kamu mau naik ke atas, kamu bisa keluar dari sumur, kamu harus mengerjakan A, B, C. Kamu harus menebar apa yang kamu punya. Kamu berbuat baik, kamu harus mengasihi, tapi tetap di dalam sumur. Habis itu dia pergi. Habis berkata seperti dia pergi, orangnya tetap dalam sumur. Ada lagi dia berkata, kalau kamu mau keluar dari sumur, kamu harus cari tali, cari bambu, kamu harus lemparkan ke atas. Habis itu kamu naik, habis itu pergi. Dia tetap dalam sumur, tidak ada tali, tidak ada bambu, tetap di dalam sumur. Orangnya lewat, tetap dalam sumur. Terus ada yang ketiga, mendengar, minta tolong. Dia lihat ke bawah. Kamu harus masuk, harus membuat tangga. Cari bambu, membuat tangga setinggi-tingginya. Habis itu kamu naik. Habis kamu naik, kamu nanti kalau kurang, kamu teriak-teriak lagi. Tetap dalam sumur. Karena di situ tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam sumur. Yang berikutnya, setelah melihat orang itu dalam sumur, dia ngambil tali. Dia talinya diikatkan di pohon yang besar. Dia turun, merangkul orang yang di dalam sumur. Ayo, kamu naik, tak gendong. Kamu tidak akan bisa selamat kalau kamu usahamu sendiri. Ayo, orang itu akhirnya dirangkul, dipegang, dipeluk, sama-sama naik. Kira-kira semua ajaran yang saya analisis tadi, yang mengasihi, yang bisa menyelamatkan yang mana? Yang terakhir, dia turun dari surga, turun di surga menjadi manusia, supaya manusia bisa naik ke surga. Amin. Amin. Dia turun. Kamu tidak akan bisa ke surga, karena surga itu adalah kudus, tidak bisa ditempuh dengan cara apapun tanpa lewat aku. Dunia berkata banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya jalan satu-satunya menuju surga adalah lewat Yesus. Amin. Saya baru mengerti. Sebaik apapun perbuatan kita dalam sumur, tidak akan bisa kita lepas. Makanya Tuhan berkata, Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, macan tutul mengubah belangnya? Tidak bisa. Masakan kamu dapat berbuat baik? Hei, orang-orang yang biasa berbuat jahat. Kita biasa berbuat jahat, tidak mungkin di hadapan Tuhan kita bisa melakukan kebaikan tanpa kebaikan dari Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihakmu, Tuhan menyertaimu, kebaikanmu adalah murni, tidak ada motivasi. Amin. Tapi beda kalau kasihmu tidak di dalam dunia, di dalam Kristus. Beda. Ada analogi seperti ini, saudara. Ada suatu kota itu dikepung oleh api. Dan di kota itu lama-lama pasti orang yang di dalam kota itu pasti mati karena dikepung oleh api. Dan orang-orang itu melakukan kebaikan, menolong, membantu, melakukan hal-hal yang menurut ukuran manusia itu baik. Toh api itu akan membakar dan dia akan mati. Tuhan dari surga mengangkat orang-orang yang dikepung api itu, diambil, ditempatkan di kota lain. Api membakar dalam kota ini, tapi orang yang sudah dipilih Tuhan ini tidak akan terbakar karena ini diselamatkan. Amin. Makanya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Tuhan tahu
apa yang saudara lakukan. Sebelum lahir, setelah lahir, apa yang akan kita lakukan Tuhan tahu. Aku tahu. Sebelum aku membentuk kau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Tuhan berkata seperti itu. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Jadi saudara dan saya, orang-orang yang sudah dibentuk Tuhan, dipilih Tuhan. Tapi untuk berjalan keselamatan real di dalam hal seperti Tuhan, tergantung kita. Seperti Saul tadi, dipilih, tapi di tengah perjalanannya dia mengingkari Tuhan, hilang. Hati-hati saudara. Ada orang yang berpindah iman karena jodoh, karena dia merasa orang itu baik, orang itu perhatian, dia menjual Kristus. Karena apa? Karena jodoh. Hati-hati. Dia tidak mengerti. Tapi kalau saudara dan saya mengerti, keselamatan tidak bisa dibayar dengan harga apapun di dunia ini. Saudara tidak akan menjual iman saudara dengan murah. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah saudara terpanggil untuk menyelamatkan mereka? 90% saudara saya adalah orang belum mengenal Tuhan. Hanya saya seberapa saja, kakak saya, keluarga kakak saya dan saya yang menjadi Kristen. Keluarga saya itu 90% belum mengenal Tuhan. Apakah saya diam? Enggak. Karena suatu saat saya akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan? Saya menginjil kepada keluarga saya. Tapi kalau mereka belum menerima Tuhan, itu bukan urusan saya. Karena hidup itu pilihan. Kalau kamu tidak mau memilih Kristus, itu urusan. Tapi saya sebagai orang yang beriman, saya mengatakan, jangan andalkan sembahyangmu, jangan andalkan perbuatanmu, jangan andalkan amalmu. Engkau ini seperti orang masuk sumur. Engkau berbuat apapun tetap di dalam sumur. Engkau harus diselamatkan, baru bermanfaat apa yang kau lakukan. Kita harus menjaga imannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Kerjakan, jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Rohmu. Bagaimana supaya kita bisa menyala-nyala dalam Tuhan? Kita harus semakin hari intim dengan Tuhan. Doalah sungguh-sungguh. Suka berdoa, suka baca firman, suka mendengar firman, suka menolong, suka ibadah, maka rohmu akan kuat. Saya semakin hari, saya semakin sadar, saudara. Aku sekarang sudah umur sekian, 60. Kalau saya diberi Tuhan 65, berarti saya kurang 5 tahun lagi. Kalau saya diberi Tuhan 10 tahun lagi, 70, berarti saya kurang 10 tahun lagi. Di masa-masa seperti ini, apa kesenangan saya? Apa yang saya cari? Kalau saya tanpa Tuhan, percuma. Saya tanpa Yesus percuma. Selagi kita diberi waktu, kesempatan untuk diingatkan, mari saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ke gereja ibadah sungguh-sungguh. Anggaplah saudara mati untuk besok itu, mati untuk Tuhan. Makanya Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Jika kamu mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara mengerti seperti itu, saudara akan hidup hati-hati di dalam hidup pertobatan yang benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saya takut, saudara. Saya takut. Saya berkata pada anak-anak saya, pada istri saya takut.
Takutnya bukan apa? Kalau takut saya berbuat jahat, apa yang saya lakukan tidak menjadi berkat bagi istri dan anak-anak saya takut. Makanya saya bilang sama istri saya, aku lek khotbah, aku lek melayani, kalau kamu tanpa dukung, aku pray, aku tidak akan melayani lagi. Karena apa? Aku merasa hidupku tidak jadi berkat untuk kamu, untuk anak-anakku. Kalau aku bisa berbicara di luar, tapi aku menyakiti hatimu, menyakiti anak-anakku, percuma. Aku harus jadi berkat dulu di dalam rumah tangga. Baru aku bisa ngomong tentang kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Saya berkata seperti itu. Ada saudara, seorang pendeta, dulunya diikuti sama istrinya. Istrinya setia melayani kemana-mana. Habis itu ketemu sama saya, lupa istrinya kemana. Istri saya sekarang tidak mau Pak melayani lagi bersama saya. Loh, anaknya tidak mau juga. Karena apa? Karena ikut Tuhan tidak tambah enak, tambah sorong. Usaha saya tambah bangkrut, istri saya meninggalkan saya. Dalam arti apa? Tidak mau melayani lagi. Waduh. Ini kata Bapak Pendeta, entah itu benar, entah salah, saya tidak tahu. Saya bilang sama istri saya, itu bisa benar, bisa salah. Benar karena apa? Benar, ikut Tuhan harus bayar harga. Salah karena apa? Mungkin dia tidak bisa jadi berkat bagi istri dan anak-anaknya, sehingga istri dan anak-anaknya tidak mau setia melayani lagi. Hati-hati. Makanya saya hidup ingin selama saya ada kesempatan dan waktu, saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan, dalam pertobatan yang benar, hidup dalam kebenaran, tidak ada kepalsuan, hidup dalam kekudusan. Saya ingin, saya fair. Karena apa? Aku mulai mati, selaya-laya. Aku tak mau hidupku jadi batu sandungan. Makanya saya berkata sama istri dan anak saya, aku beres di hadapan Tuhan bersama mamamu. Aku fair. Ini loh PIN, ini loh ATM. Pinnya ini, habis semua saya kunci, tapi kuncinya semua tahu. Tidak ada ketertutupan, semua terbuka. Karena saya ingin hidup benar di dalam pertobatan saya, mengerjakan keselamatan. Tidak ada tipu daya musyiat iblis lagi. Saya ingin hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidup. Sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1:15-16. Kita harus hidup benar, hidup kudus. Kalau tidak seperti itu, hati-hati, hilang. Harga ada. Wah, angel saudara. Untuk hidup benar, untuk hidup dalam kebenaran, angel saudara. Tapi saya mau bayar harga untuk itu, karena saya tahu, saya fokusnya hidup saya. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya ingin mencapai mahkota abadi bersama Yesus. Hidup ini peperangan, hidup ini perlombaan. Tergantung kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam perlombaan setiap peserta turut berlari? Itu kata Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam setiap perlombaan setiap peserta harus ikut berlari? Karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu dapat memperolehnya. Kita disuruh berlari, tidak berjalan. Kerjakan keselamatan dengan berlari, tidak berjalan. Berlarilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya. Kita harus berlari. Tidak bisa jadi Kristen santai, diam. Bapak ini gua gereja cukup 1 jam 2 jam tidak cukup. Isi hari-harimu, waktu-waktumu untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara waktu bekerja, terima kasih Tuhan. Ingat selalu kasihnya, kebaikannya atas hidup. Kalau hari
hari ini aku ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Saudara mengucapkan syukur setiap waktu, setiap saat, itu akan menimbulkan sejahtera, kedamaian dalam hidup. Tidak bisa kekristenan tidak diukur dari lamanya waktu Anda jadi Kristen, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak. Tapi seberapa dalam saudara mengenal Tuhan. Dan Anda bisa seberapa dalam mengenal Tuhan apabila saudara dan saya seberapa intim punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan tanggalkan imanmu, kekristenanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan baik. Masalah apapun boleh terjadi. Jangan takut, jangan gentar. Masalah boleh terjadi, tetapi selama kamu ada Yesus, damai sukacitamu, damai ketenanganmu, damai Tuhan akan tetap menyertai. Kalau saudara dan saya tetap berpaut kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, walau 1000 lemah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kalau saudara tetap mempercayai Tuhan, apapun yang terjadi, maksud Tuhan, Tuhan tetap menolongmu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu setia. Dia tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Saat kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saudara dan saya, jangan khawatir. Siapapun plus Yesus pasti ada kemenangan. Siapapun plus Yesus pasti ada mujizat. Siapapun plus Yesus pasti ada pertolongan. Plusnya itu tidak kelihatan, saudara. Tapi Tuhan ada di pihakmu, menyertaimu selalu. Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia menyertaimu, tidak pernah meninggalkanmu. Hanya respon kita bagaimana? Tuhan, siapapun plus Yesus pasti ada mengalami mujizat. Amin. Amin, saudara. Percaya Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, alami, percayalah Tuhan sanggup menolong, memberkati, menyertai dan melepaskan dari segala masalah. Meskipun sekarang ini belum kelihatan, saudara, saya banyak mengalami masalah pencobaan, tapi saya jalani bersama Yesus dan semuanya itu ringan. Karena masalah pencobaan itu bisa menjadi rintangan, bisa menjadi tantangan, tergantung respon kita. Kalau saudara anggap itu rintangan, itu akan melemahkan iman, membuat saudara patah hati, patah semangat. Tapi kalau saudara anggap itu sebagai tantangan, itu sebagai ujian, harus saya lewati, tantangan ini harus saya jalani, iman saudara akan kuat. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ada sekelilingmu yang belum mengenal Tuhan, saudaramu yang belum ke gereja, saudara berhak dan wajib untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada mereka. Karena Pak, mereka tanpa sadari menuju ke jurang maut. Mereka menganggap kebaikannya menuju surga, tetapi Tuhan berkata, Amsal 16:25, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Kelihatannya dia melihat seolah-olah jalannya lurus, tapi tidak tahu ujungnya maut. Bersyukurlah hari ini saudara dipakai dan diberi Tuhan. Amin. Mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan berkata, 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat, percaya pada Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dia wajib, bukan dia harus, bukan wajib. Jadi kita itu harus hidup seperti Kristus Yesus. Suka mengasihi, mengampuni, memberi pertolongan, tidak ada dendam. Kenapa? Itulah yang Tuhan maksud, hidup seperti Kristus, mengerjakan keselamatan.
Kita sudah dibebaskan dari sumur, kita dibebaskan dari kota yang terbakar. Apa yang sekarang kita lakukan untuk Tuhan yang telah membebaskan kita? Makanya kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan benar. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Tadi ya. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Apapun yang terjadi, Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku taringkan. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan, kalau saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, saudara harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Apa yang sudah saudara lakukan untuk hidup di dalam mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran, kekudusan, hidup dalam pertobatan, supaya keselamatan yang telah diberikan kepada kita tidak begitu saja sirna dari hidup kita. Selagi ada waktu dan kesempatan, katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu bagi warga kami, saudara kami Tuhan. Ampuni apabila selama ini kami egois. Ampuni apabila selama ini Tuhan kami letih lesu, beban berat, tidak ingat akan kebaikan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni. Ajar kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami, boleh Tuhan semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran, kesetiaan lebih lagi. Ampuni kami Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini menjadi saluran berkat dimanapun anak-Mu berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni Tuhan apabila kami selama ini tidak mengerti arti keselamatan, mengerjakan keselamatan. Biarlah mulai pagi hari ini Tuhan kami boleh tetap teguh di dalam iman kami, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak. Engkau bersama kami, Engkau bersama umat-Mu Tuhan, Engkau bersama anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati juga Pak Andreas bersama keluarganya, keluarga yang setia mengasihi Engkau, melayani Engkau. Biarlah gereja ini menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa Tuhan datang di tempat ini bertekun untuk mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi orang yang luar biasa. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, biarlah roh mereka tetap kuat menyala-nyala, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhirnya. Mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku taringkan, ku taringkan, ku taringkan, ku taringkan, ku taringkan, ku taringkan. Apamu telah selesai menyampaikan isi hatimu, Tuhan Kau taruh di dalam pertama. Supaya berkat hari ini tidak Tuhan keluar dan kembali dengan sia-sia. Kami percaya menjadi berkat bagi setiap kami, karena firman-Mu yang keluar dari mulut setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Engkau mengerjakan Tuhan di dalam
dalam setiap kami. Hati kami untuk Tuhan, iman kami bertumbuh semakin kuat di dalam hidup. Amin. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, berkati setiap kami, mampukan kami berjalan mengiring melayani Engkau sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya.